buruh melaksanakan demonstrasi besar-besaran. Hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah ini murni sebuah demonstrasi untuk bagaimana perubahan terjadi, atau ada sebuah skenario dengan persiapan 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Demo buruh itu terjadi besar-besaran dan sampai malam. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa sebenarnya yang terjadi. Pertama kita baca di Kompas. Demo buruh di Patung Kuda lewati batas waktu. Polisi minta massa bubarkan diri. Jadi sampai tengah malam mereka tetap demonstrasi. Kemudian di CNN Indonesia, belum bubar demo buruh mulai rusak, blokade dan bakar kayu. Wah, ngeri. Ini kalau dilanjutkan akan membahayakan. Kemudian yang ada di Tempo, demo buruh Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai aksi bakar-bakaran di Patung Kuda. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Kompas, kemudian nanti kita gabungkan. Demo buruh di Patung Kuda lewati batas waktu. Polisi minta massa bubarkan diri. Ini terjadi pada malam Jumat. Jakarta, Kompas.com, demo buruh masih berlangsung di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Polisi pun mengimbau ribuan massa untuk segera membubarkan diri. Saat ini masih kami koordinasikan, kami imbau kepada koordinator lapangan demo, tentunya dengan harapan bahwa mereka bisa selesai sesuai dengan waktu. Ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Kamarudin di lokasi. Berdasarkan aturan, seharusnya massa demo bubar pada pukul 18.00 WIB, namun pantauan Kompas.com masih terdengar uras hingga 18.37. Wow, ini masalah waktu. Sebelumnya massa buruh juga melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kami akan terus melakukan imbauan kepada mereka bahwa penyampaian itu walaupun dilindungi undang-undang tentu ada batasnya. Salah satu pertimbangan mengapa masa aksi harus selesai, revolusi. Salah satu pertimbangan sebab aktivitas masyarakat ibu kota juga harus tetap berjalan, itu kata Kapolres. Rekayasa lalu lintas itu termasuk salah satu upaya kami agar aktivitas lalu lintas bisa tetap mengalir walaupun ada pengalihan. Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa buruh masih menyerukan revolusi sesuai arahan orator. Selain itu dilakukan pembakaran sampah di sejumlah titik, tepat di depan Patung Kuda. Sejumlah bambu yang awalnya digunakan untuk menyangga banner yang dibakar hingga menyerupai api unggun. Ini juga disampaikan di CNN Indonesia. Kalau kita dilihat dari pantauannya, bahwa massa buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat pada hari ini memang kemarin itu luar biasa. Kedua aliansi tersebut kompak menuntut pemerintah agar mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, Gebrak juga mendesak agar pemerintah segera mencabut aturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Peraturan itu ialah UU Minerba, KUHP, UU IKN, UU Pertanian, RUU Sisdiknas, dan revisi Undang-Undang ITE. Banyak sekali tuntutannya. Padahal ini kelompok buruh. Gebrak juga meminta agar pemerintah mencabut
Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perubahan industri padat karya. Mereka juga meminta agar pemerintah menghentikan liberalisasi agraria lewat perampasan tanah dan kebijakan bank tanah. Sementara Aliansi Aksi Sesudah Buruh AASB yakni mendesak pencabutan UU Kesehatan, UU Penguatan dan Sektor Keuangan dan Perwujudan dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat JS3H. Banyak sekali tuntutannya ini ya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mengapa banyak sekali tuntutannya ya? Apakah ini memang tuntutan yang diharapkan atau ini merupakan menurut analisis saya bahwa pertama, demonstrasi itu adalah hak bagi seluruh warga yang melaksanakan demonstrasi dan itu sebetulnya diperbolehkan untuk melaksanakan demonstrasi, tetapi terkait dengan waktu memang harus ada pengaturan karena dalam regulasi maksimal 18.00, ada pun lebih lah itu kadang-kadang terjadi terjemahan yang beragam. Mereka ingin membubarkan diri tetapi diartikan yang berbeda. Jadi di sini kalau menurut saya teman-teman buruh AASB dan Gebrak yang melaksanakan berbagai tuntutan itu menurut saya juga perlu berhati-hati supaya tidak ada orang yang masuk di dalamnya dan memprovokasi. Substansinya adalah menyampaikan berbagai aspirasi yang ada, tetapi perlu juga teman-teman aparat kepolisian supaya tidak seenaknya sendiri. Maksudnya bahwa apa yang terjadi di lapangan itu perlu dipahami secara bersama supaya ya memang 18 itu harus selesai, tapi di sisi yang lain bahwa mereka akan tetap menyampaikan aspirasinya. Di sini memang substansi terkait dengan permasalahan bagaimana ini tersalurkan. Kemudian yang kedua, bahwa berbagai tuntutan itu sangat banyak. Apakah boleh atau tidak boleh? Kalau menurut saya boleh-boleh saja. Hanya kalau tuntutannya banyak, itu memang perlu ada kebersamaan tuntutan. Dan itu memang ada sebuah problem. Kalau memang permasalahan tadi Undang-Undang 23 2023 Omnibus Law Cipta Kerja itu bermasalah dan dianggap bermasalah, boleh saja dengan melakukan hal seperti ini. Tapi kemudian muncul terkait dengan peraturan Undang-Undang Minerba, KUHP, UU IKN, UU Pertanian, UU RUU Sisdiknas dan revisi Undang-Undang ITE. Menurut saya ini perlu dijelaskan, dikelirkan. Dan memang kalau ngomong aksi di lapangan, aksi buruh, maksudnya aksi di lapangan, itu biasanya tidak bisa menjelaskan detail. Tuntutannya pengen mengubah, tapi belum detail, dan nanti membahayakan adalah ada yang menunggangi. Jadi kalau menurut saya perlu ada semacam tuntutan yang tertulis, dan selanjutnya bisa dipahami oleh siapa yang seharusnya menerima. Kemudian yang ketiga, bahwa suasana ini mendekati 2024. Apakah ada hubungannya dengan ini akan membuat pemanasan atau memang ada pesanan? Kalau menurut saya memang kalau mau ngomong demonstrasi itu memang berdasarkan tuntutan ya. Seandainya dihubung-hubungkan mungkin ada. Tapi kalau menurut saya terkait ketidakadilan, merasa tidak adili, itu akhirnya berani untuk melakukan demonstrasi. Sehingga lebih baik ketika ada demonstrasi bukan dicarikan kambing hitam, tetapi diberikan solusi sehingga terkait dengan berbagai tuntutan Undang-Undang Minerba, KUHP, UU IKN, UU Pertanian dan selanjutnya ada sebuah solusi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kata kuncinya demonstrasi buruh, aliansi aksi sesudah buruh, gerakan buruh bersama rakyat tidak harus diartikan negatif.
diartikan, menurut saya dia perlu diakomodir untuk bagaimana aspirasinya. Kalau memang itu adalah hal yang positif, why not untuk diberikan solusi. Dalam hal bahwa sampai malam itu juga harus diberikan solusi secara bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.